Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku ya. Pada hari Jumat ini kita akan membahas kisi-kisi PAS Gasal ya. Sebelumnya siapkan buku catatannya ya. Untuk mencatat nanti apa saja hal-hal yang penting yang perlu kalian catat untuk belajar minggu depan ya. PAS minggu depan. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita baca doa ya, baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Buka dulu materi kisi-kisi kalian ya, yang dulu pernah di-share di grup ya. Buka ya, screenshot buat baca-baca materinya ya, kisi-kisinya, lalu nanti ikuti tahapan satu demi satu yang Bu Ismi bahas ya. Mari kita buka kisi-kisinya. Nomor 1. Menentukan 3 suku berikutnya dari suatu barisan bilangan ya. Jadi ini mudah sekali. Sebagai contoh, kalau misalkan ada deret seperti ini, 3, 5, 7, 9, 11. 3 suku berikutnya adalah, maka kalian tinggal meneruskan. Polanya tentunya tidak seperti ini ya, tergantung si pembuat soal seperti apa. Yang pasti kalian disuruh menentukan 3 suku berikutnya. Polanya pun belum tahu ya seperti apa, yang pasti kalian cari polanya dulu. Misal ini 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, 7 ke 9 selisihnya 2 ya, 9 ke 11 selisihnya 2. Maka berikutnya adalah ditambah 2 berapa? 13 tambah 2 berapa? Ya, 15 tambah 2 berapa? 17 dan seterusnya. Itu contohnya untuk nomor 1 ya. Berikutnya ya, untuk nomor 2 adalah menentukan suku ke N jika diketahui rumus suku ke N ya. Jadi rumusnya diketahui. Sebagai contoh, ada UN 2N tambah 5 ya. Tentukan suku ke 10. Ini hanya contoh ya, hanya contohnya saja. Jadi misal seperti itu, maka kita bisa langsung jawab ya, bahwa U10 sama dengan 2, N-nya diganti 10 ditambah 5, 2 kali 10, 20 ditambah 5, 25. Artinya N di sini kita ganti dengan posisi ya, yang ditanyakan. Kalau suku ke 10, N-nya diganti 10, kalau suku ke 20, N-nya diganti 20, kalau suku ke 100, N-nya diganti 100 dan seterusnya ya. Ini nomor 1, 2 ya. 3 berikutnya adalah menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan ya. Menentukan suku ke N ya. Ini juga hampir mirip dengan nomor 2 ya. Jadi misalkan ada suatu barisan bilangan ya, 1 misalkan 4, 7, titik, tentukan suku ke 25 seperti itu misalkan. Maka kita harus nyari rumus N dulu ya. Kalian boleh pakai manual, tambah 3, tambah 3, tambah 3 dan seterusnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita nyari rumus suku ke N. Bagaimana nyarinya ya? Kalian bisa lihat, ini selisihnya berapa? 3 dikasih N ya. 3 bisa jadi 1 berarti min 2. Ini rumus cepatnya seperti itu. Jadi ambil bedanya kan 3. 3 dikasih embel-embel N. Lah, kok bisa jadi
1. Ini berarti dikurangi 2. Kita bisa buktikan. 3 kali 1, 3 kurangi 2, 1. 3 kali 2, 6 kurangi 2, 4. Dan seterusnya. Jadi rumusnya ya. Rumus UN-nya seperti ini. Maka 3 dikali 3 ya. N-nya tadi 25. 3 dikali 25 dikurangi 2. Maka 75 kurangi 2 sama dengan 73. Nah, ini. Ini sampai nomor 3 seperti ini ya. Tadi saya hapus dulu, nanti bisa di screenshot ya. Nomor 4 sekarang. Menentukan rasio dari suatu barisan geometri ya. Jadi sebagai contoh misalkan ada min 2 ya, min 2 jadinya di sini 4, di sini min 8, terus misalkan di sini 16 dan seterusnya ya. Tentukan rasio. Rasio bisa dicari dengan rumus UN ya, plus 1 per UN atau U2 dibagi U1, U3 bagi U2 dan seterusnya. Artinya 4 kita ambil 1 aja ya. Misalkan kita ambil yang pertama saja, angka paling kecil. 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Ini rasionya. Nomor 5. Maaf ya, ini agak ngebut ya, karena waktunya juga terbatas ya, sedangkan soal yang dibahas cukup banyak. Jadi kalian kalau sudah Bu Ismi tulis, di screenshot dulu baru dicatat ya. Nomor 5 dan 6. Menentukan letak satu titik pada bidang kartesius ya. Jadi contohnya gini, titik 2 min 2,3. Jadi 5 dan 6 ini kurang lebih saya jadikan satu ya. Titik min 2,3 jika digambarkan pada diagram kartesius. Titik min 2,3 jika digambarkan pada diagram kartesius. Ya udah seperti ini ya. Jadi titik min 2,3 jika digambarkan pada diagram kartesius. Jadi kalian disuruh milih option, nanti mungkin ada gambar ABC-nya seperti apa ya. Jadi ono gambar ABCD, titik min 2,3 itu yang mana gitu ya, milih. Ya kurang lebih seperti itu. Ini tidak usah saya gambarkan ya, ini hanya sekedar contohnya. Jadi kalau misalkan min 2,3 kurang lebih yuk gambarin ini ya cah ya. Min 1, ini min 2, ini min 1. Bentar saya beneri gambarnya. Min 2,3 ya contohnya. Min 1, min 2, 1, 2, 3. Maka kurang lebih seperti ini. Tek 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 tek, berarti titik ini nanti yang kamu pilih gitu ya. Itu hanya sekedar contoh. Nanti nomor 6-nya juga sama entah bagaimana tapi ya. Jadi ini kan hanya kisi-kisinya. Yang penting kalian pelajari ya kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana menentukan letak satu titik pada kartesius. Nomor 7. Menentukan bentuk bangun yang terbentuk oleh 4 titik pada bangun kartesius. Jadi nanti
ada titik, misalkan gini ya, ada titik, ada 4 titik. 4 titik tersebut gambar dulu. Nah, bangun yang terbentuk seperti apa gitu ya, bangun yang terbentuk. Nah gitu, jadi ada 4 titik, gambar dulu di Kartesius. Bangun yang terbentuk seperti apa? Nanti kalian pilih option apakah jajar genjang, segitiga, segi 4, dan seterusnya. Nomor 8 dan 9. Menentukan posisi titik pada bidang Kartesius. Jadi kalian disuruh menyebutkan titik ini ada di kuadran berapa gitu ya. Yang harus kalian, kok gak kamu ternyata Cah ya. Saya hapus dulu ini. Jadi menentukan posisi titik pada bidang Kartesius kuadran. Kalian saya kenalkan lagi, sudah saya bahas terus ya. Kuadran ini adalah kuadran berapa ini? K1 ya. Kuadran 1. Di sini adalah letak K2. Ini adalah letak K3. Ini adalah letak K4. Maka ini nanti kan daerah positif Cah. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4 seterusnya. Min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Maka kalau kita amati kuadran 1 nanti adalah A, B. Dua-duanya positif ya. Kalau kuadran 2 nanti A-nya minus, min A, B. Jadi nanti ya bisa min 2,2, min 2,3, min 2,5, min 3,5 dan seterusnya. Yang pasti depannya negatif ya, yang belakang positif. Kuadran 3 bagaimana? Kuadran 3 posisinya di sini negatif A, negatif B. Jadi anggotanya sama-sama negatif X ataupun Y. Contohnya min 3, min 4, min 1, min 2 dan seterusnya. Kuadran 4 A-nya positif, B-nya negatif. Jadi kalau Bu Ismi misalkan nanya, Caca, titik min 2, min 5 terletak di kuadran berapa? Maka minus-minus terletak di kuadran berapa? 3. Ya, gitu aja jawabnya. Misalkan saya punya soal 2, min 7. Kita lihat depannya positif, belakangnya negatif. Maka di mana? Kuadran 4. Gitu cara jawabnya. Itu kisi-kisi nomor 8 dan 9 ya. Jangan lupa di screenshot, nanti catat, oke? Berikutnya nomor 10 ya. Menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, posisi garis sudah pernah saya terangkan, ada yang sejajar, ada yang tegak lurus ya, ada yang bersilangan seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya garis ini ya, apa tadi? Menentukan posisi titik terhadap garis ini ya, posisi titik terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Contohnya gini, terdapat titik misalkan 1,4 dan 3,4.
posisi titik-titik tersebut benar. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, ini hanya contoh ya, bentuk soalnya wakeh. Jika titik-titik tersebut dihubungkan, maka posisinya terhadap sumbu Y adalah, kalau saya gambar ya, gambarnya kurang lebih seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4. Ini X, ini Y. 1,4 mungkin ya. 3,4 di sini kita hubungkan. Maka ini hubungannya dengan Y bagaimana? Apa? Tegak lurus. Ya, hubungannya dengan Y adalah tegak lurus. Kalau hubungannya dengan X adalah sejajar ya. Contoh nomor 10. Jarak titik terhadap sumbu X ya. Nomor 11. Menentukan jarak titik terhadap sumbu X ya. Jadi ono titik. Contohnya gini. Saya buatkan contoh aja. Jarak titik min 3, min 5 terhadap sumbu X adalah, ini saya buat dikit aja karena tempatnya sangat minim. Nah ini, maka jarak titik min 3,2 terhadap sumbu X berapa satuan, Cak? Jadi ini kan kalau kita lihat ke atas 2 satuan ya. Sumbu X-nya di mana? Ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka kalian ngitungnya jarak terhadap sumbu X yang ini loh, Cak. Ini berapa berarti berapa satuan? 1, 2. Jaraknya adalah 2 satuan ya. Jadi terhadap sumbu X itu 2 satuan. Nek terhadap sumbu Y ya ini. Tuh 2, 3 satuan ya. Gitu. Jadi 3 jawabnya, malah yang belakang ini loh sebenarnya jaraknya itu 2 satuan. Itu nomor 11. Nomor berikutnya. Menentukan bentuk relasi dari dua himpunan jika diketahui pasangan berurutan ya. Nomor 12 sebagai contoh seperti ini. 2, 4, 3, 9. Terus 4, 16, 5, 25. Berarti dan seterusnya berapa? Kalau 6 berarti 36. Kalau 7 berarti 49 dan seterusnya. Nah, relasi yang terbentuk ya, relasinya apa? Itu pertanyaannya. Kita bisa lihat, 2 kok bisa jadi 4, berarti dikali 2. 3 bisa jadi 9, dikali 2 kok salah? Oh salah, cari rumus liane, Cak. 2 akar dari 4, betul. 3 akar dari 9, betul. 4 akar dari 16, betul. 5 akar dari, betul semua. Berarti jawabannya akar dari. Nah, jadi
kalian menentukan relasinya. Judulnya apa? Hubungannya apa gitu ya. Nomor 13. Menyebutkan berbagai macam pasangan berurutan yang merupakan pemetaan ya. Menyebutkan berbagai macam pasangan berurutan yang merupakan pemetaan. Nanti mungkin ya yang keluar gini, di bawah ini yang termasuk pemetaan kecuali, biasanya seperti itulah. Tips untuk mengerjakan soal tersebut, pemetaan itu kuncinya apa ya? Semua daerah asal atau domain dapat pasangan. Nah, terus domain tidak boleh punya pasangan lebih dari satu. Nah, iku kuncinya Cak. Nek belakang daerah hasil arep dipek wong ya maksudnya ya. Dipakai orang banyak ya, itu boleh. Tapi nek daerah asal nggak boleh. Tak gambarkan aja ya. Misalkan ada daerah A seperti ini, daerah B seperti ini, maka dia akan pemetaan. Ini misalkan angka 1, 2, 3, 4. Ini misalkan A, B, C, D. Yang termasuk pemetaan yang penting 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan. Pasangannya lebih dari 1 nggak boleh ya. 4 punya pasangan ke C. Jadi intinya daerah asal itu punya pasangannya 1. Dapat pasangan 1. Tapi yang daerah B mau berulang-ulang tidak masalah ya. Yang penting ini dapat semua. Artinya kalian bisa amati. Kalau dalam bentuk ya, dalam bentuk himpunan pasangan berurutan kan gini. 1, A, 2, B, 3, C, 4, C. Mungkin ada yang tanya, Bu, D kok nggak punya pasangan? Nggak masalah, karena dia ada di daerah kode main atau daerah hasil. Dan kunci dari pemetaan itu yang penting ngarepin nggak diulang-ulang, Cak. 1 sekali, 2 sekali, 3 sekali, 4 sekali. Artinya, nek ono soal pilihan ganda 1, A, 1, B sudah pasti salah. Karena apa? Karena diulang. Artinya pasangannya lebih dari 1 ya. Oke, ini nomor 13 seperti itu. Berikutnya nomor 14. Nomor 14, menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ya. Banyak pemetaan, jadi gini, saya punya himpunan P, A, B, C. Saya punya himpunan T, 1, 2, 3, 4. Pemetaan P ke Q, A dan T ke P adalah, jadi P ke Q, P ke Q, ingat rumusnya walian, dadine Q pangkat P. Q kecil itu anggota Q, P itu anggota nya P ya. Jadi ini Q kecilnya adalah 4, P kecilnya adalah 3. Yuk kita masukkan. 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16, 16 dikali 4 64. Pemetaan Q ke P adalah rumusnya P pangkat Q.
3 pangkat 4, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Nah ini loh bedanya. Jadi besok jangan kebalik. Nek A pangkat B, rumusnya B pangkat A. Kalau B ke A itu A pangkat B ya. Jadi maksudnya gini. Tadi ada yang kebalik, Bu Ismi ngomong ya. Kalau A ke B itu rumusnya B pangkat A, nek B ke A itu rumusnya A pangkat B. Kebalikannya. Nomor 15. Menentukan rumus fungsi ya, kemudian mencari nilai fungsi ya. Mencari nilai fungsi. Jadi kalian disuruh itu ya, menentukan rumus, kemudian mencari nilainya ya. Jadi contohnya itu misalkan gini. Saya ambilkan dari LKS dulu ya. Saya carikan dulu fungsi-fungsi. Nah, jadi jika gini, contohnya gini, fungsi AX min B ya, fungsi fx AX min B jika F3 sama dengan 7 dan F min 2 sama dengan min 3, tentukan nilai F min 2. Ini contohnya seperti itu soalnya ya. Maka kalian bisa pakai substitusi ya Cah ya. Saya jawab di sini fx 3 itu menggantikan posisi ini. 3 kali A, 3A min B tetap sama dengan 7. Min 2 kali A min 2A min B sama dengan min 3. B-nya biar hilang dikurangi Cah. Coret karena tandanya sama dikurangi. 3A min 2A, 7 min 3. Maka 5A sama dengan 10. B-nya tok 2. Kalau B2A bisa dicari 3 kali A min B sama dengan 7. 3A, B-nya 2, ini 7, 3A, 9. Maka A-nya 3. AB ketemu Cah. Berarti FX sama dengan A-nya 3X min B-nya 2. Pertanyaannya adalah F min 2. Oh, F kok min 2? F1 misalkan, maka F1 adalah 3 kali 1 kurangi 2. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Nah, ini contohnya. Jadi gawe rumus dulu. Setelah rumus ketemu baru nyari jawaban X nilai fungsinya ya. Oke, nomor berikutnya menentukan daerah hasil fungsi ya. Menentukan daerah hasil fungsi. Nomor 16. Fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2 jika daerah asal tak batasi aja ya, 3, 4,
maka daerah hasilnya adalah, kita bisa masukkan satu-satu Cah. F0 berarti X-nya diganti 0 kuadrat tambah 2, 2. F1 X-nya 1 kuadrat tambah 2, 3. F2 2 kuadrat tambah 2, 2 kuadrat 4 tambah 2, 6. F3, jadi kalau sudah kelihatan ABC-nya atau optionnya bisa langsung dipilih ya. 3 kuadrat tambah 2, 9 tambah 2, 11. F4 4 kuadrat tambah 2, 16 tambah 2, 18. Maka daerah hasilnya adalah daerah hasil sama dengan 2, 3, 6, 11, 18. Kurang lebih seperti itu. Tapi bentuknya pastinya seperti apa? Lihat besok pas tes saja ya. 17. Menentukan nilai X dari suatu fungsi jika diketahui nilai f(x). Nah, seperti contoh seperti ini ya Cahya. F(x) sama dengan 2x min 5 ya. Jika f(x) sama dengan 25 ya, maka nilai X adalah, nah bagaimana kalau seperti ini? Maka kalian bisa tulis f(x) sama dengan 25. f(x) itu 2x min 5 sama dengan 25. 2x adalah 25 ditambah 5, pindah ruas kan? Maka 2x sama dengan 30, X-nya 30 bagi 2 untuk 15. Seperti itu ya. Jadi itu nomor 17. Nomor 18 sekarang. Menentukan banyak korespondensi satu-satu dari suatu himpunan ya. Korespondensi satu-satu. Misalkan gini, ada himpunan A, B, C, D, E. Himpunan B 2, 3, 4, 5. Jumlah korespondensi satu-satu, saya singkat jadi KSS, adalah, rumusnya bagaimana Cah? N faktorial. Maka ini jumlahnya berapa? 4 ya, anggotanya 4. Maka 4 faktorial. 4 faktorial adalah perkalian mundur. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. Kalau 5 faktorial ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 10 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7, habiskan sampai 1. Nomor 19 ya. 19 sekarang. Sebentar ya, saya buka dulu kisi-kisinya. Menentukan gradien garis ya. Wow, itu banyak sekali keluarnya, ada 4 nomor ya. Gradien garis kemarin kan sudah saya ajarkan ya. Bisa kalian ubah dulu persamaan dari implisit ke eksplisit atau langsung juga boleh. Jadi contohnya gini, nomor 19 sampai 22. Tentukan
dari, tentukan gradien, udah gitu aja. Saya buat ini karena ada nomor 19, 20, 21, 22 kok akeh teman ya cah ya. Gradiennya, jadi contohnya gini, kalau contoh yang pertama ini saya buat A, misalkan ada 2x min 3y sama dengan 5, maka gradiennya bagaimana? Kalian bisa ubah eksplisit, 2x sama dengan 3y tambah 5. M adalah depan x ya, bagi depan y. Sudah. Maka jawabannya 2/3. Ini lanjutannya, misalkan tadi kan A, B-nya tentukan gradien yang melalui 2,3 dan 5,-7. Berarti ini gradien yang melalui 2 titik. Gradiennya melalui 2 titik. Rumusnya bagaimana? M Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, ini M-nya boleh pakai Y2 min Y1 per X2 min X1 juga boleh. Mana X1 Y1-nya? X1 Y1, X2 Y2. Misal ada yang nanya, Bu, kalau salah menentukan X1 Y1 bagaimana? Misalkan yang belakang jadi X1 Y1 boleh ya. Yang penting posisi XY-nya tidak salah. X1 Y1 ini ya, X1 Y1, X2 Y2. Maka kita masukkan sesuai angkanya. Y1-nya berapa? 3. Y2-nya min 7. X1-nya 2. Terus ini berapa? 5. Maka 3 tambah 7 per min 3. 10 per min 3 sama dengan min 10 per 3. Udah, itu jawabannya. Misalkan yang ketiga adalah gradien dari grafik ya. Ini misalkan ada A, ini B, maka rumus M-nya bagaimana? Min B per A. Ini dari gambar langsung ya. Maka kalian bisa langsung, ini X, ini Y, misalkan ini 2, di sini 3, maka M-nya berapa? Min 3/2. Nah, terkadang pertanyaannya bukan hanya M saja, tapi ada kemungkinan tegak lurus ya. Artinya gini, pada saat M1 ketemu ini, maka tegak lurusnya adalah ya, ini misalkan M1. Yang tegak lurus terhadap M itu, ini M1, M2-nya maka berapa? Kebalikannya berapa? Waliane min kan plus. Kebalikan 10 sama 3, 3/10 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau M1-nya ini maka tegak lurus, M2-nya berapa? Kebalikannya min plus 2/3 ya. Jadi seperti itu. Yang penting iso nyari M-nya dulu. Kalau M ketemu nanti bisa tegak lurus. Tegak lurus itu tinggal balikan karo malih. Jadi D, misalkan saya punya garis seperti ini. 5X sama dengan min 10 Y tambah 5. M-nya berapa? M1 ya, kita tulis M1. Angka depan X 5 per min 10. Disederhanakan min 1/2. Maka M2-nya nek tegak lurus, M2-nya berapa? Kebalikan ya, kebalikannya berarti 2/1 atau 2 tok, lawannya min plus. Jadi seperti itu Cak. Kalau sejajar M1 sama dengan M2, jadi sama persis ya.
Nomor 23 ya. 23. Menentukan gradien garis yang sejajar dengan garis lain. Kalau tadi sebagian tegak lurus sudah saya bahas, ini itu ya yang sejajar. Kalau sejajar itu kuncinya M1 sama dengan M2. Jadi misalkan ada garis 3x min 7y plus 25 sama dengan 0 ya. Gradien yang sejajar dengan garis tersebut adalah, jadi kalian cari dulu 3x sama dengan pindah ruas 7y min 25, maka M adalah berapa? 3/7, angka depan X bagi depan Y. Maka kalau sejajar M2 itu sama, maka sama-sama 3/7. Terkadang di ABC-an itu ya Cah ya, ditunjukkan garis-garisnya, jadi cari M-nya dulu, kalau sama berarti sejajar. Nah ini nomor 24, 25, ini yang kemarin nyatetnya lengkap, itu insya Allah bisa mengerjakan ini ya. Menentukan persamaan garis jika diketahui satu titik yang dilalui gradiennya. Gampang ini. Misalkan soalnya gini, tentukan ini ya. Garis yang melalui titik 1,2 dan bergradien setengah, misalkan ya. Rumusnya apa? Y min Y1 M X min X1, kudune apa? Y min, ini X1, ini Y1, min 2, M-nya setengah, X min 1. Ini kan nek setengah mbok pengen X kan susah ya. Maka 2 dikali silang aja. 2 Y min 2, satunya X min 1 pengalinya. 2 Y min 4 X, ini ya 2 kali Y 2Y, 2 min kali min 2 min 4. 1 kali X 1 kali min 1 min 1. Maka 2Y sama dengan X min 1 tambah 4. 2Y sama dengan X plus 3. Ini kalau eksplisit. Nanti tentukan, maksudnya pilih yang sesuai option ya. Kalau optionnya implisit, kalian ikuti cari yang implisitnya. Itu satu contoh. Contoh lainnya buka buku masing-masing. Catatane sing lengkap. Wingi ya. Yang belum lengkap catatannya bisa niru yang lengkap. 26 sampai 28. Menentukan himpunan penyelesaian dan sistem persamaan linier dari sistem persamaan linier dua variabel. Ini metodenya kemarin boleh pakai apa? Eliminasi, boleh pakai substitusi, dan boleh pakai yang gabungan. Nah ini tidak usah saya contohkan karena pasti panjang ya. Saya sudah berkali-kali memberikan contoh pada saat live sebelumnya. Saya lihat juga catatan kemarin banyak yang lengkap, jadi kalian pelajari saja. Nomor 29 sekarang. 29. Menentukan nilai X yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Ini sama pakai SDA ya. SDA itu sama dengan atas.
sama dengan atas, tapi nyari X-nya saja. Sekarang yang ke berikutnya, yang nomor 30, saya cari kisi-kisinya dulu ya. Kisi-kisinya saya screenshotnya kurang. Nomor 30 nggak ada kisi-kisinya ternyata ya. Kayak 30 paling masih SPLDP, tapi mungkin yang itu Cak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, semua kisi-kisi sudah saya bahas dan saya berikan contoh. Saya harap ya semuanya mau mau mempelajari kisi-kisi yang sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti pilihan ganda semua kelas 8 ini ya. Kalau kelas 9 tuh ada ROM 2-nya, jadi kalian beruntung ABC-an semuanya. Artinya kalian harus maksimalkan di pilihan ganda ini, karena kalau tidak ada ROM 2 itu artinya kalian skornya ya rata-rata semuanya sama gitu ya. Maksudnya bobotnya nomor 1 sampai 30. Jadi hati-hati, teliti baik-baik, walaupun di rumah jaga kejujurannya. Jangan sampai kalian jadi anak yang enggak jujur ya. Sekian pembahasan kisi-kisi PAS hari ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa belajar agar nanti pada saat PAS kalian bisa mengerjakan dengan lancar ya. Sukses untuk semuanya ya. Saya doakan ya pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa ketemu lagi di semester berikutnya. Mohon maaf jika selama pembelajaran semester 1 ini banyak sekali kekurangannya ya, karena berbagai macam kendala, bahkan kita semuanya belum pernah ketemu secara langsung ya. Wismi belum pernah ketemu dengan kalian secara tatap muka, jadi mohon walaupun via daring ya, via online, kalian tetap serius ya mengikuti agar semuanya bisa memperoleh ilmu yang manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.